Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, perkenalkan kami dari kelompok 3 Pendidikan Agama Islam. Saya Fania Ervani, bersama teman saya Aspitria Natasha, dan teman saya Nazwa Aiska Purba, dan teman saya Sarah Cairani, serta Rahan Asishifa. Kami dari Prodi Pendidikan Fisika Stambuk 2022 Universitas Negeri Medan. Di sini kami akan menampilkan hasil kajian yang sedang marak di masyarakat dengan judul Maraknya Judi Online di Indonesia. Video ini merupakan proyek mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rifai Harahap, MPDI. Sobat mahasiswa pasti tahu apa yang dimaksud dengan judi dan judi online. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan seperti main dadu dan main kartu. Sedangkan, judi online adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantaranya. Menurut pasal 303 ayat 1 KUHP dijelaskan bahwa yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung kepada peruntungannya yang belaka. Juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Di situ termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan yang lain. Dari uraian tadi, maka dapat disimpulkan bahwa judi online adalah perbuatan judi yang dilakukan secara daring melalui website atau aplikasi yang menyediakan konten perjudian. Nah, Sobat Mahasiswa, maraknya judi online di Indonesia sudah sangat meresahkan pemerintah Indonesia, karena judi online sudah menjadi fenomena di setiap lapisan masyarakat termasuk pelajar, mahasiswa, dan aparatur negara. Hal ini terbukti dari hasil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang menyatakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terus memantau aliran dana yang diduga terkait dengan transaksi judi, baik itu judi konvensional maupun judi online. Sebanyak 2.761.828 pihak masyarakat yang mengikuti permainan judi online. Sebanyak 2.190.447 masyarakat diantaranya yang melakukan aktivitas pertaruhan dengan nominal kecil di bawah 100.000 yang merupakan golongan warga berpenghasilan rendah. Nah, jadi tercatat dari tahun 2017 sampai 2022, tercatat total partisipasi masyarakat secara keseluruhan mencapai lebih dari 51 triliun. Berdasarkan analisis PPATK terhadap 887 pihak yang merupakan jaringan bandar judi online, terdapat perputaran dana senilai 190 triliun dalam 156 juta transaksi. Dari banyaknya situs-situs judi online di Indonesia, ada sebanyak 5,61% pengguna internet di Indonesia pernah mengakses judi online dan terdapat fakta-fakta lain mengenai judi online. Nah, seperti ada 683 situs pendidikan dan pemerintahan telah disusupi konten situs judi online telah ditutup Kominfo pada Februari 2023. 840 itu adalah merupakan rata-rata situs judi online yang ditutup Kominfo per hari dalam setahun terakhir. Nah, selanjutnya ada senilai 6,58 juta rata-rata uang yang ditransaksikan pengakses situs judi online tahun 2022. Nilai tersebut lebih besar dari UMR Jakarta per bulan. Nah, yang terakhir ada 176 rekening bank yang diblokir Kominfo per 6 September 2023. Sehingga Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menyatakan Republik Indonesia darurat judi online. Untuk mengetahui faktor penyebab dan solusi permasalahan dari maraknya judi online di Indonesia, kelompok kami melakukan 3 langkah penting, yaitu pertama, analisis pendapat oleh mahasiswa. Kedua, melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, dan yang ketiga, melakukan kajian literatur. Pertama, analisis pendapat mahasiswa yang akan dikemukakan oleh Saudari Aspitria Natasha. Saya berpendapat bahwa faktor penyebab dari masyarakat melakukan perjudian online ini dikarenakan adanya kondisi di mana masyarakat yang berjiwa konsumtif ingin mendapatkan uang secara instan dengan cara yang mudah. Dan hal ini pun ditunjang dengan adanya pengeksposan berita-berita tentang perjudian online yang berhasil, sehingga mereka tertarik untuk melakukannya. Pendapat selanjutnya akan dikemukakan oleh Saudara Raihan Asishifa. Saya berpendapat bahwa faktor penyebab maraknya judi online di Indonesia karena mudahnya seseorang dalam mengakses situs perjudian online. Hanya dengan ponsel dan internet, orang bisa melakukan judi online, dimanapun dan kapanpun. Yang selanjutnya oleh Saudari Sarah Cairani.
faktor penyebab maraknya judi online di Indonesia adalah karena pesatnya kemajuan teknologi, motivasi keagamaan yang kurang, dan kurangnya literasi akan akibat yang ditimbulkan oleh judi online tersebut. Berikutnya yaitu Saudari Najwa Aiska Purba. Berikutnya, menurut saya, faktor penyebab terjadinya judi online itu karena faktor probabilitas, yaitu suatu persepsi salah bahwa orang yang berjudi itu selalu berpeluang untuk menang. Nah, kemudian kami mewawancarai beberapa tokoh masyarakat. Ibu Eka Dwi Kartika SSI sebagai Kepala Sekolah di MTS Aisyah Binjai menyatakan faktor penggunaan media sosial yang kurang bijak akan memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan judi online. Dan faktor pemahaman keagamaan tentang larangan judi, serta faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, membuat seseorang mencari jalan pintas dengan judi online. Sejalan dengan itu, menurut Bapak Dahris Arifin MPD, maraknya judi online di Indonesia karena pengaruh perkembangan teknologi dan akses internet yang semakin mudah sehingga judi online berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Selanjutnya, kami juga menganalisis dari kajian literatur. Kebiasaan masyarakat, faktor sosial ekonomi, faktor situasional, faktor belajar coba-coba, faktor persepsi terhadap keterampilan, faktor persepsi tentang kemenangan, faktor memiliki kekayaan secara instan, dan akses untuk mendapatkan uang secara cepat itu merupakan penyebab maraknya judi online di Indonesia saat ini. Sebagai solusi permasalahan maraknya judi online di Indonesia, kami mengambil analisis dari pendapat kelompok mahasiswa. Pendapat yang selanjutnya dikemukakan oleh Sarah Cairani. Maraknya judi online di Indonesia dapat dicegah dengan lebih dibukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia yang sifatnya padat karya. Dan hendaknya masyarakat, terutama generasi muda, harus menggalakkan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti kegiatan Karang Taruna, kegiatan pengajian rutin, kegiatan bakti sosial, kegiatan olahraga, dan kegiatan yang meningkatkan kreativitas yang menghasilkan, sehingga masyarakat tidak lagi terfokus pada kegiatan judi online. Pendapat yang terakhir akan dikemukakan oleh Saudari Najwa Aiska Purba. Dan menurut analisis saya, maraknya kegiatan judi online di Indonesia dapat dicegah dengan meningkatkan pengawasan baik dari lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga pendidikan maupun lembaga hukum yang didukung oleh pemerintah, serta memberikan sanksi hukum yang berat terhadap penyelenggara judi online maupun masyarakat yang menjadi pelaku judi online tanpa pandang bulu dan menutup akses yang memungkinkan terjadinya judi online tersebut. Nah, selanjutnya, menurut hasil wawancara tokoh masyarakat atas solusi dari permasalahan judi online. Ibu Eka Dwi Kartika SSI sebagai Kepala Sekolah di MTS Aisyah Binjai mengemukakan bahwa judi online di Indonesia harus benar-benar dihapuskan atau tidak diberi ruang sedikit pun untuk melakukan judi online di Indonesia karena akan merusak mental generasi muda dan hendaknya masyarakat benar-benar selektif dalam menggunakan media sosial serta ditingkatkan pengawasan oleh semua pihak. Sedangkan menurut Bapak Dahris Arifin MPD, untuk mengatasi dampak negatif dari judi online, regulasi yang ketat dan pendidikan publik sangat penting. Pemerintah perlu membuat undang-undang yang mengatur operasi situs judi online dan memastikan bahwa mereka beroperasi secara adil dan transparan. Selain itu, pendidikan publik tentang bahaya judi dan cara menghindari kecanduan juga sangat penting. Kampanye kesadaran dan program pencegahan di sekolah dan komunitas dapat membantu mengurangi jumlah orang yang terjebak dalam kecanduan judi. Pada kajian literatur, solusi untuk mengatasi maraknya judi online di Indonesia yaitu. Nah, selanjutnya, bagaimana sih pandangan Islam tentang judi online? Sobat mahasiswa dimanapun kalian berada, Islam dengan tegas mengatur bahwa judi dalam bentuk apapun hukumnya haram, tidak terkecuali judi online. Islam memandang bahwa judi adalah budaya jahiliyah yang secara mutlak harus dihindari dan ditinggalkan. Dalil haramnya perjudian telah jelas termasuk dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Maidah ayat 90.
Dalam ayat yang sudah jelas dan tak terbantahkan itu, Allah telah menegaskan bahwa perjudian dan meminum khamar atau minuman keras adalah sesuatu yang sangat diharamkan. Dalam kelanjutan surah Al-Maidah tersebut, bahkan judi disebut sebagai perbuatan syaitan, yang artinya, jika seseorang berjudi, maka ia seolah-olah sama dengan syaitan. Penyerupaan dengan syaitan ini pastinya memiliki makna bahwa judi perbuatan dosa besar, sehingga pelakunya kelak akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Sekian video project dari kelompok 3 mengenai maraknya judi online di Indonesia. Hasil pembelajaran yang kami dapat dari project tentang kajian maraknya judi online di Indonesia yaitu pengertian judi online, faktor penyebab judi online, dan solusi yang dapat diterapkan. Nah, sobat mahasiswa, manfaat yang dapat dirasakan setelah mengerjakan proyek ini adalah meningkatnya kemampuan berpikir kritis, kemampuan literasi, pemanfaatan teknologi, kemampuan kolaborasi, dan bekerja sama. Kami juga menghimbau kepada sobat mahasiswa semua dan masyarakat Indonesia agar selalu berpegang teguh pada tali agama Allah, agar terhindar dari pola pikir yang menyimpang seperti melakukan perbuatan judi online. Nah, kita harus saling memberi ide, melatih tanggung jawab, dan memiliki kesadaran, serta meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah terhindar dari perbuatan judi online. Sekian penyampaian kajian materi dari kelompok kami. Saya Fania Irfani mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.